Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita ketemu di PMO yang sudah sekian lama kita tunggu. Sempat mundur beberapa kali jadwalnya, tapi itu mungkin karena keadaan. Ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru yang tergabung di Komjan, dan Bapak Ibu guru yang ikut hari ini di PMO kita. Saya sangat berbangga dan berbesar hati hari ini kita melaksanakan PMO untuk melihat sejauh mana keberhasilan, sejauh mana yang sudah dicapai oleh SMA 1 Pangkalan Kuras. Insya Allah kami akan mengikuti dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga bisa menjadi praktik baik untuk guru di dalam sekolah kita sendiri maupun untuk sekolah yang akan mengimbas kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Insya Allah kita semua diberkati Allah dan semua kita menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Bapak Ibu, itu sambutan dari Ibu Nova, Ibu pengawas kita. Maka untuk kegiatan ini kita lanjutkan aja Bu Reni ya. Oke. PMO kita pada bulan September ini adalah udah lama juga tadi apa yang disebutkan sama Ibu pengawas kita yang tertunda. Jadi PMO kita yaitu Project Management Office, yang mana kegiatan ini tujuannya adalah mengawal, mereview, merefleksi tentang kurikulum program pemerintah. Jadi, Bapak Ibu, agenda kegiatan pada siang hari ini yaitu tujuannya yang pertama yaitu merefleksi IKN kita, implementasi kurikulum merdeka kita di sekolah kita yaitu di SMA 1 Negeri 1 Pangkalan Kuras. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi praktik baik sebagai inspirasi kita bersama. Jadi nanti kalau ada masukan dan sebagainya kita tampung di sini kita bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi permasalahan IKN dan alternatif penyelesaiannya. Jadi kalau ada masalah-masalah tentang IKN kita yang sudah selama setahun ini, maka di sini kita pecahkan bersama. Sebelum nanti saya masuk kelas untuk mensurvei ibu-ibu, bapak ibu mengajar di dalam kelas. Kemudian yang keempat tujuannya yaitu melaksanakan tindak lanjut sebagai penyempurnaan pelaksanaan IKN kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, maka saya ingin tahu dahulu seberapa jauh pengetahuan kita tentang IKN ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang ada di PMO ini, untuk mengisi dulu ada di sini semacam game atau semacam pertanyaan yang mana sampai di mana pengetahuan Bapak Ibu tentang IKN kita. Silakan Bu Reni untuk memandunya Bu Reni. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian, ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Beliau ingin mengetahui pengetahuan awal kita ya mengenai kurikulum Merdeka Belajar khususnya di asesmen dan pembelajaran, di pembelajaran dan asesmen. Jadi Bapak Ibu boleh bergabung di Kahoot ya, Bapak Ibu boleh ketik Kahoot ya. Kahoot ya pakai KAHOOT ya. Kemudian nanti akan diminta PIN-nya. Bapak Ibu boleh tulis PIN-nya ini 289243 sesuai dengan tertera di layar ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu? Belum ada yang berhasil masuk. Ditunggu.
Ya, Kahoot. Pakai HP boleh, dibantu pakai HP. Ini yang di HP semua ya, yang ini ya, yang di Bu Mariana pakai HP nih, Kairunisa pakai HP juga. Pakai laptop juga boleh. Kahoot. Laptopnya dipakai, Bu. Laptop dipakai, Bu. Ya. Bu Reni, berapa pinnya, Bu Reni? Ini di layar Bu Ana, di layar Bu Nggak Ana. kelihatan, Bu, pakai HP kecil. 289 289 243 ya. 243. Ya, ya sudah satu orang atau ada. Ya, Bu Krismawati sudah masuk. Pak Oji sudah. Ada lagi Bu Mariana. Ya. Ayo semangat. Masih berempat ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Nanti di dalam game ini, ya, Ibu Kepala Sekolah menyiapkan hadiah katanya. Umroh kata Pak Samsudin, Bu. Berkurang ya Pak Oji pergi ya. Samsudin? Samsudin. Apa? Apa gambarnya? Aku nggak paham, Mam, bodoh. Hah? Masih hidup? Oh. Hanya berlima? Masuk lagi Yusniati, ya. Muncul, Bang. Kita tunggu ya. Bu Reni. Bu Reni. Ya. Ya. Ini pesertanya dibatasi atau tidak, Bu? Soalnya Bu Ayang mau masuk nggak bisa. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Enggak dibatasi. Enggak dibatasi. Bukan belajar ID, tidak dibatasi. Ya, kamu ada akan belajar ID? Ada. Oke, sudah 9 ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sudah 9 ya. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita mulai. 1, siap pasang suir. 2, 3. Komputer hitam Pak Oji.
Bapak jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Ya, lihat pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jawab langsung. Tadi udah muncul. Pertanyaannya mana? Tuh, jawab. Sudahlah, pertanyaannya tak nampak. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah bentar ya. Ya. Hanya satu orang yang benar. Ya. Satu orang yang benar. Kita lihat siapakah yang benar tersebut. Pertanyaannya kan ada tadi. Iya, Rihlatus Saada. Ya, Rihlatus Saada. Yang lainnya sepertinya terlambat untuk memencet. Masih ada kesempatan. Pertanyaan yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah satu orang yang jawab. Adalah apa? Tiga kota. Enggak ada bahasanya ini. Merah asesmen formatif, kuning asesmen sumatif. Iya. Benar. Nggak ada yang benar, 4 salah. Tak ada bacaannya di sini. Pak, cuma warna doang. Tak ada bacaannya di sini. Cuma warna doang. Enggak ada loh, di HP pun tak ada loh. Di HP apa tak ada baca dah? Terus. Aduh, Ustaz ada. Pertanyaan ketiga. Bapak jawab dah, Bapak pencet di HP dulu. Ah, pencet HP cepat. Jawab. Astagfirullahaladzim. Kami pakai HP kan, nggak nampak tulisannya kecil-kecil. Di layar enggak ada pertanyaan. Pertanyaan itu di layar. Jawabnya di HP. Pertanyaan itu di layar, jawabnya di HP. Lanjut. Satu orang yang benar cuman. Nggak mau deh. Tidak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Alda melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Tuh. Tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen apa? Yang kuning rubrik, yang merah catatan anekdotal, yang biru tabel checklist, yang hijau lembar pengamatan. Cerpen. Nah, iya ada orang yang benar. Siapakah yang benar? Iya, Pak Samsuir, Mariana Lanjut pertanyaan yang terakhir. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk yang merah, sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian pelaksanaan di pembelajaran. Yang kuning melakukan penilaian atas capaian pembelajaran murid. Yang biru mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Yang hijau melakukan pengecekan minat. Siapa yang benar? Tidak ada yang benar. Ya. Semuanya salah. Iya. Kita lihat siapa yang menang. Bu Marian. Apa belum? Oke, Ibu. Ya, sama. Iya. Untuk Juara saya, Bu. Iya, juara, Bu Ella juara. Juara kedua Bu Pak Samsuir, juara ketiga adalah siapa lagi ketiga? Bu Mariana. Iya, Bu, ditunggu hadiah spesialnya ya, Bu.
Kita kembalikan ke Bu Trining Cahyani, dipersilakan Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi, maka kita bisa merefleksikan diri. Apa itu pembelajaran dan apa itu asesmen. Jadi, apakah yang kita kerjakan di kelas setiap hari sudah berpedoman pada kebutuhan siswa kita atau belum? Kemudian dalam asesmen juga demikian. Apakah kita sudah melakukan asesmen di mana ada yang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, nanti kita bicarakan bersama apa itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bagaimana digunakannya? Nanti kita bisa bersama-sama membahas hal ini. Jika ada kendala-kendala di kelas, pada saat ini kita bisa berdiskusi bersama. Sehingga nanti ketika saya supervisi bahwa kita satu kata, bahwa kita sudah berpedoman pada modul ajar yang sudah pernah kita pelajari. Nah, sebelum melanjutkan tentang pembelajaran, Bu Reni, tolong sharekan tentang pendapat. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran, Bu Reni. Tolong sharekan dulu Pak Bu Reni. Asesmen muncul lagi. Asesmen muncul. Tampilkan lagi. Sudah Bu? Iya, silahkan Ibu, Bapak untuk mengomentari kolom yang ada di layar Bapak Ibu. Pak Jambon. Ya udah Jambon. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan instruksi dari Ibu Kepala Sekolah bahwa kita semua disuruh mengomentari ya tentang studi kasus yang ada di layar kita ya tentang Bu Atri ya. Di sini ada Bu Atri telah mengajar di SMA selama bertahun-tahun. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti pelatihan. Karena materi di mata pelajaran yang diampu tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu. Untuk siswa yang baru tanpa penyesuaian terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun lalu agar menghemat waktu. Di sini, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri tersebut? Nah, jadi kita disuruh berpendapat di sini bagaimana pendapat kita tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri tersebut. Bapak Ibu bisa menuangkan bagaimana pendapat Bapak Ibu di dalam Jambot yang sudah disematkan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Nampak Bapak Ibu? Di kolom komentar Bapak Ibu klik saja. Iya,
Bawah kanan yang di sebelah gambar manusia yang dua, manusia ya itu ya. Ya, yang lain boleh dinonaktifkan, di-mute-kan. Nah, di-mute dulu. Ya. Di-mute-kan dulu ininya. Game masing-masing. Kemudian di program antar sudah disebutkan buat Bu Santri, tolong di-mute kan Bu Santri. Iya, terima kasih Bu Santri. Oke, jadi diulangi lagi ya Bapak Ibu ya beritanya tadi. Bu Atri telah mengajar di SMA selama bertahun-tahun. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti pelatihan. Karena materi di mata pelajaran yang diampu tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja untuk siswa yang baru, tanpa penyesuaian terhadap karakteristik siswa, dan tidak melakukan refleksi pembelajaran di tahun lalu agar menghemat waktu. Bagaimana pendapat kita tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Adri tersebut? Ya, sudah bisa saya stop sharing nih Bapak Ibu? Sudah terekam ya pertanyaannya Bapak Ibu ya? Sepertinya sudah. Saya akan sharekan ya Jambot. Ya udah. Oke, ya saya akan buka di stop di share screen Pak. Siapa yang sudah bergabung di sana? Iya. Sebaiknya dilakukan asesmen awal terlebih dahulu karena karakter siswa. Ini buat namanya ya Bapak Ibu ya kalau bisa ya. Belum muncul Pak. Udah muncul ya? Ya, Bu Ning sudah ada yang muncul di Bu Ning, dipersilahkan. Ya, satu orang baru ya. Ambil aja tadi udah masuk. Buning nggak dengar suaranya, Buning ini. Oh, mut ya, minta maaf. Buning. Baru ada yang nelpon tadi. Oke, minta maaf ya Bapak Ibu. Nah, ini pendapat Pak Oji tentang apa yang dilakukan oleh Bu Atri. Nah, ini anjuran Pak Muroji mengatakan bahwa RPP yang lama itu belum bisa dipakai kalau melihat garis besarnya. Karena apa? Sebaiknya dilakukan asesmen awal terlebih dahulu karena karakter siswa baru berbeda dengan karakter siswa yang lama. Nah, ini pendapat Pak Oji. Memang iya bahwa dalam setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Misalnya saja kalau kita mau masuk ke kelas, otomatis besok saya misalnya masuk ke kelas 10-8. Apa yang harus saya lakukan di kelas itu?
Nah, ini sudah menjadi buah pikiran kita bahwa kita menangani dalam setiap kelas itu tidak sama. Karena antara kelas 8 dengan kelas 7 otomatis itu tidak sama. Mereka akan memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Sehingga untuk RPP yang lama itu tidak bisa dipakai untuk kegiatan yang dilakukan saat sekarang. Mungkin ada lagi masukan Bapak Ibu kira-kira? Selain tidak sama karakternya? Ayo yang lain. iya? Buning di sini, Ya. Bu Dismawati di komentar. Benar, ya, Kata Bu Dismawatinya, tindakan yang dilakukan Bu Asri bisa menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan modul ajar yang baru agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pendidik dan lingkungan ataupun media ajar yang dipakai itu. Iya, betul sekali ya Bu Dis ya. Memang di saat kita mengajar lingkungan kita amat sangat berpengaruh. Yang mana kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak, lingkungan yang tersedia untuk kegiatan sarana prasarananya. Demikian juga ini pendapat dari Bu Kairunisa, menurut saya yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Atri adalah melakukan asesmen awal karena siswanya tidak sama, jadi berpengaruh juga dalam proses pembelajaran nantinya. Kebutuhan setiap siswa berbeda. RPP juga harus menyesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik. Betul sekali Bu Kairunisa ya. Sama dengan pendapat Pak Muroji tadi, asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan siswa memang harus kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Demikian juga pendapat Bu Santri. Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan Bu Atri belum bisa dipakai karena harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa, anak, dan perkembangan modul ajar yang baru sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Betul sekali. Karena mungkin RPP yang dulu-dulunya seperti zaman ketika 10 tahun yang lalu, nah ini memang tidak bisa dipakai lagi karena apalagi sekarang ini banyak kita memakai sistem digitalisasi. Informasi-informasi bisa kita dapatkan banyak di sana sehingga kita sebagai guru itu juga harus peka terhadap lingkungan kita yang akan menambah pengetahuan daripada peserta didik kita. Begitu, Bapak Ibu, mungkin ada pendapat yang baru lagi? Gitu Bu Reni? Bu Santri sudah Bu? Bu Santri sudah. Oke, sudah. Ada yang lain lagi? Bapak Ibu yang lain? Halo Bapak Ibu yang lain masih ada? Tidak ya? Kita langsung ke materi Bu. Ya, silakan Bu Reni. Ya, kita langsung ke materi ya Bu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi kita tentang pembelajaran Bapak Ibu. Nah, dalam pembelajaran itu ada 5 prinsip pembelajaran. Ya, terus Bu Reni, ke bawahnya lagi Bu Reni. Ya, itu. Sudah. Atau bisa dibesarkan lagi Bu Reni. Kalau Bapak Ibu, nampak Bapak Ibu di slide-nya? Nampak? Nah, dalam pembelajaran itu ada 5 prinsip pembelajaran
Yang mana semuanya tadi yang sudah disampaikan dalam kita coba dalam kegiatannya Bu Atri, ya tadi yang tidak sesuai tadi, maka dalam pembelajaran itu kita harus ada 5 prinsip. Yang pertama prinsipnya adalah proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, holistik ini artinya secara satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Sehingga kegiatan kita ini memang harus melihat perkembangan daripada peserta didik kita, memenuhi akan kebutuhan peserta didik kita. Apa yang sama disampaikan oleh Bu Santri. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Sehingga apa yang kita lakukan, kita sampaikan pada anak peserta didik kita, itu pembelajaran itu harus membekas di dalam karakter siswa kita, sehingga betul-betul menjadi proses pembelajaran ke depannya jika nantinya peserta didik akan terjun di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan konteks, lingkungan, budaya, peserta didik, serta melibatkan orang tua sebagai mitra. Nah, ini prinsip yang ketiganya. Kemudian prinsip yang keempatnya, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam kelas, kita betul-betul harus menyiapkan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas itu. Sehingga pembelajaran kita itu tidak membosankan. Kalau sudah anak didik ada yang satu menguap keras-keras atau ribut di belakang, kemudian ada yang usil, itu menunjukkan bahwa siswa kita sudah mulai bosan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksi kembali atau melihat kembali, oh yang akan datang kenapa sih anak-anak kok bosan kepada saya? Kenapa anak-anak tidak enjoy di dalam kelas sama saya? Kenapa anak-anak tidak senang terhadap saya? Jika Bapak Ibu itu guru yang menyenangkan, pasti akan ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita. Kapan Ibu masuk ke kelas saya? Kapan Ibu masuk ke kelas saya? Maka dari itu, untuk pembelajaran ini betul-betul kita siapkan sehingga kalau bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, insya Allah anak-anak kita akan senang menunggu kita, akan senang bertemu kita. Bukan, aduh malah sekali lah ketemu ibu ini, semacam itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kita otomatis kalau memberikan suatu pandangan kepada siswa kita, gini loh nak ke depannya kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin cita-citakan, bagaimana mewujudkan cita-cita kalian. Sehingga dalam pembelajaran itu tidak hanya berhenti saat sekarang, tapi keilmuan yang kita sampaikan pada anak-anak, nah ini akan kita pakai untuk seumur hidup kita atau yang disebut dengan pembelajaran sepanjang hayat tadi Bapak Ibu. Terus Bu Eni.
Ya, Bu. Halo, Bu Ning. Ya, dalam ya, disarkan balik. Oh, Bagaimana contoh implementasi dari tiap-tiap prinsip pembelajaran tersebut? Coba Bu Reni tolong dicontohkan. ya. Nah, ini yang prinsip yang pertama tadi, pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik dengan kebutuhan belajar, mencerminkan karakteristik perkembangan peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Contohnya, pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik. Pencapaian sebelumnya misalnya melalui dialog, diskusi, metode yang lain sehingga siswa akan lebih tertarik lagi. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Lalu yang kedua, pendidik merancang dan memilih alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Otomatis kalau kita mengasihkan contoh itu, contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan mereka, fase mereka. Sehingga jangan sampai kita mengasih contoh itu yang tidak masuk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga kalau mereka tidak masuk contohnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, pembelajaran itu akan tidak menyenangkan karena tidak akan masuk dalam diri para peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan akan peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi yang positif. Nah, ini implementasi yang pertama. Kemudian contoh prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang disanakan untuk membangun kapasitas mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya, tadi sama. Contohnya implementasinya sama Bu Reni. Kemudian yang ketiga yang berbeda. Proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Contohnya, pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, pendidik merefleksikan proses dan sikap untuk memberi keteladanan. Yang ketiga adalah pendidik menunjuk pada profil pembelajaran Pancasila dalam memberikan umpan balik. Nah, ini contoh implementasinya. Kemudian, implementasi selanjutnya, perkembangan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini contohnya. Pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depannya. Kemudian pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi permasalahan di keseharian. Yang ketiga, pendidik memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi peserta didik sebagai warga dunia di masa yang akan datang. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Asesmen, Bapak Ibu. Nah, asesmen ini 5 prinsip asesmen. Langsung contohnya aja Bu Reni biar enak Bu Reni untuk menyingkat waktu Bu Reni. Oke. Nah, asesmen juga demikian. Asesmen itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen awal dan asesmen akhir. Nah, di dalam pembuatan asesmen merupakan bagian terbaru dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk mendidik peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, ini implementasinya, pendidik menguatkan asesmen di awal. Kemudian
di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai, memberikan umpan balik, dan menentukan langkah untuk perbaikan ke depan. Nah, yang ketiga, pendidik memberi umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulus pola pikir bertumbuh. Nah, ini merupakan daripada prinsip daripada asesmen awal. Nah, lanjutnya Bu Reni, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Contoh implementasinya, pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, untuk merangsang peserta didik, maka kita harus sudah merencanakan pembuatan asesmen yang nantinya itu berguna untuk kita, bagaimana kita bisa mengevaluasi peserta didik kita. Sampai di mana tingkat kemampuan peserta didik kita. Maka sebelum kita mengajar, hal tersebut sudah kita pikirkan lebih dahulu. Apa yang kira-kira yang kita sampaikan pada siswa? Apa yang perlu kita tanyakan pada siswa? Sehingga nantinya kita akan tahu sampai di mana kemampuan siswa tersebut mengenai tujuan pembelajaran pada saat itu. Nah, yang kedua, contoh implementasinya adalah pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran. Sementara asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Jadi, Bapak Ibu, yang di sini yang ditekankan bahwa asesmen awal itu tidak digunakan untuk mengisi nilai rapor atau itu untuk menentukan nilai anak. Tetapi kalau asesmen awal itu gunanya, fungsinya adalah untuk menggunakan umpan balik dalam pembelajaran. Tetapi nanti kalau asesmen sumatif baru sebagai bahan pelaporan hasil belajar peserta didik. Lanjut Bu Reni, yang ketiga. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Contoh implementasinya, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikan pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Jadi, Bapak Ibu, kita harus menyampaikan tujuan daripada kompetensi yang akan dicapai pada siswa. Kapan dia dikatakan kriterianya sukses? Kapan dia dikatakan mahir? Kapan dia dikatakan kurang mahir? Nah, ini memang harus disampaikan secara terbuka sehingga mereka merasa bahwa asesmen ini dirancang betul-betul adil, profesional, valid, tidak memihak. Jangan sampai nanti di sini nilainya jawabnya sama, Bu, jawaban saya sama dengan ini, kenapa saya kok dikatakan belum tuntas sedangkan jawaban saya sudah tuntas. Nah, demikian ini memang harus dihindari. Maka dalam perancangan asesmen ini kalau bisa disampaikan pada peserta didik sebelum kita memulai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Nah, ini bisa dilakukan
kolaborasinya bersama-sama dengan kawan-kawan yang sejurusan. Maka di sini di sekolah kita kasih kesempatan untuk kita berdiskusi dalam kombel. Kemudian asesmen yang selanjutnya yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik, mendiskusikan tindak lanjut bersama-sama peserta orang tua. Jadi Bapak Ibu, asesmen yang terakhir yaitu gunanya adalah untuk bahan laporan kita kepada orang tua. Bagaimana kemajuan peserta didik kita? Apakah mereka sudah memenuhi kriteria capaian kompetensi kita? Nah, ini yang harus kita sampaikan pada orang tua sebagai laporan, yang mana laporan ini berupa angka, kemudian juga berupa kalimat-kalimat yang bisa disampaikan oleh orang tua. Nah, ini tentang asesmen Bapak Ibu. Bu Reni, coba lebih lanjut. Ibu yang terakhir. Ya, asesmen yang ya, asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian contoh implementasinya, pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, melakukan refleksi hasil asesmen. Yang kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar lebih asesmen digunakan sebagai refleksi peserta didik, pendidik, dan orang tua. Pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjut bersama-sama orang tua. Nah, ini tentang asesmen Bapak Ibu, prinsip-prinsipnya dan contoh dalam implementasinya dalam kehidupan pembelajaran kita Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, ya tadi Ibu Trining sudah menyampaikan ya prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu, saya buka sesinya 2 orang. Ada yang bertanya Bapak Ibu mengenai asesmen atau pembelajaran? Kemudian apa mungkin kesulitan yang dihadapi selama ini ya? Ada Bapak Ibu? Halo? Apakah masih di tempat? Masih Bu. Hah? Ya, kalau masih ada yang ditanyakan atau mengerti. Wah, bisa ada yang ditanyakan dari BK tentunya, bukan bisa saya. Bu Sri Rahayu, ya Bu Sri Rahayu itu sebentar lagi akan supervisi ya dengan ya kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai kelengkapan sebelum supervisi dilaksanakan. Kalau ada bisa langsung reset dengan klik. Iya Bu Nova. Ini ada Bu Nova yang bertanya Bu. Iya. Makasih Bu Reni, izin nanya Bu Trining. Saya ngikutinya sambil mendampingi tim dari SMA 1 SMA Taruna sedang akreditasi. Nah, jadi sambil juga melihat banget di SMA sudah sejauh ini, mungkin guru-guru tidak bertanya karena sudah paham nih Bu Ding. Alhamdulillah. Tapi ya
saya tertarik ini dengan item pertama ini. Pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Boleh nggak ceritakan sama kami, gitu ya? Ini yang nanya ini pengawas dulu juga guru, gitu kan? Karena kalau hanya sekedar hanya membaca saja, enggak, slide yang tadi tuh, slide yang tadi. Yang tadi, yang tadi betul Ibu Leni. Iya. Yang A ya. Nah. Oh maaf, Udah Bu Leni. lewat ya. Bu Leni, Mana udah ya? betul tadi. Ini bukan. Bu. Bukan. Slide yang tadi. Dia apakah guru hanya membaca saja, kemudian mengevaluasi awal prosesnya itu bagaimana gitu. Nah ini, melakukan refleksi asesmen. Apakah ini secara bersama-sama ada temannya atau hanya sendiri? Kalau sendiri, tentu nanti akan muncul satu pemikiran kita bahwasanya guru buat pertanyaan, jawab sendiri gitu. Buat pertanyaan itu dijawab sendiri. Tapi kalau dia punya teman, apakah sesama sejawatnya di bidang studi yang sama atau mata pelajaran yang sama, atau ada guru senior yang dari dia lebih bisa memperhatikan ini mungkin akan ketemu. Tapi kalau hanya membaca sendiri, menganalisis sendiri hasil asesmen itu dan merefleksikannya, itu nanti akan timbul buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Ini gimana ini Bu nih? Terima kasih Teh Bu nih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova atas pertanyaannya. Pendidik Langsung dijawab ya, Bu Nia. Ya, oke, langsung jawab dulu. Pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan koreksi hasil asesmen. Ini Bu Nova ya. Nah, asesmen ini kan ada dua, yang kognitif dan non-kognitif. Nah, kemarin kami yang kita lakukan, itu yang non-kognitif, itu salah satu kawan ya Bu Reni ya, untuk satu kelas gitu Bu Reni ya. Nah, ini akan diketahui nanti, bahkan kami wali kelasnya ya Bu Reni ya, kemarin akhirnya dikasih sama wali kelasnya ya. Ya, dikasihkan untuk wali kelasnya dalam bentuk lembaran pertanyaan yang nantinya hasilnya itu dikasihkan sama guru-guru, yang mana nanti guru itu diharapkan bisa memberikan kebijakan untuk metode dalam pembelajaran Bu. Nah, dari hasil asesmen non-kognitifnya. Tetapi kalau asesmen yang kognitifnya itu diserahkan pada gurunya, karena nanti ini akan menyangkut dengan CP yang akan dicapai oleh guru tersebut, sehingga guru tersebut itu harus memberikan asesmen awal untuk pembelajaran mereka. Itu mungkin bisa saja, kemarin saya tanya sama Bu Reni, bisa saja nanti dimasukkan ke dalam pertanyaan di pemantik ya Bu Reni ya, atau pertanyaan awal, atau bisa saja mereka memberikan suatu tes tertulisnya Bu Nova. Begitu yang kami lakukan di SMA sini Bu Nova. Atau Bu Reni bisa menambahkan? Iya Bu. Untuk asesmen diagnostik, untuk asesmen non diagnostik itu kan sesuai dengan gaya pembelajaran anak Bu. Jadi untuk gaya pembelajaran ini otomatis cukup satu orang yang melaksanakan tes tersebut. Jadi tes tersebut kami embankan kepada wali kelas, dan wali kelas nanti menganalisis hasil dari tes tersebut, dan tes tersebut akan diberikan kepada masing-masing guru. Dan tentunya hasil tersebut anak pun tahu bahwa oh gaya belajar saya ini rupanya dari hasil tes yang dilaksanakan oleh guru. Nah begitu Bu Nova. Jadi kalau memang tes, kalau tadi non kognitif, kalau kognitifnya yang digunakan sebagai hasil belajar siswa, sebagai implementasi kami adalah kami menyediakan waktu untuk anak yang tidak tuntas dalam mapel itu. Kami menyediakan waktu di hari Kamis di jam terakhir sebagai waktu untuk melaksanakan remedial dan pengayaan. Jadi bagi anak-anak kita yang sudah melakukan pengayaan, mereka boleh pulang. Tetapi bagi anak-anak kita yang masih remedial, mereka akan tetap di sekolah
dan melakukan remedial bersama guru dan yang mengampu mata pelajaran yang mereka remedial, Bu. Jadi otomatis orang tua pun mengetahui bahwa oh anak saya ternyata mata pelajaran matematika itu dia remedial. Jadi hari ini dia agak terlambat pulang karena dia remedial dulu, diberikan materi yang lebih, kemudian diteskan ulang sampai dia tuntas. Nah, bagi anak yang dia punya kemampuan yang lebih akan diberikan pengayaan berupa soal-soal dan kompetensi-kompetensi yang lainnya yang bisa menambahkan pengayaan di ilmu mapel tertentu. Begitu, Bu Nova. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Ning, Bu Reni. Saya yakin ini sudah dilaksanakan, makanya menjawabnya dengan lancar dan mengalir saja. Terima kasih tim SMA 1 Pangkalan Turan. Terima kasih kembali, Ibu. Iya, Bapak Ibu yang lain, ayo jangan kalah, kita yang melaksanakan di sini pasti banyak pertanyaan. Kemudian ajukan sekarang pertanyaan, ya. Saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan melakukan supervisi besok, ya, di bulan September ini 5 orang, ya. Tanyakan apa yang perlu ditanyakan, jangan ragu-ragu karena disinilah ruang kita untuk berdiskusi. Nanti ada ruang kolaborasinya juga, ya. Ayo, siapa yang raise? Bagaimana, Bu Desmawati, Bu Nisa sebagai guru BK ada permasalahan untuk ini pemetaan anak? Sejauh ini sudah berjalan dan insya Allah nggak ada. Untuk Bu Desmawati? Ya, Iya Bu, saya mau bertanya ini. Yang poin nomor 3, contoh implementasi prinsip asesmen. Di sini kan pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama orang tua. Nah, di sini saya tidak paham bagaimana implementasinya atau contohnya seperti apa. Gitu. Ya, Tambahan boleh? Oh, boleh langsung. Kan ini ada secara berkala. Waktu berkala itu yang efektif dan efisien itu berapa kali? Apakah sebulan sekali? Atau kan ketika terima rapor atau seperti apa? Silakan Bu Ning. ya, Bapak Ibu. Kemarin kalau tidak salah minggu kemarin Bu Reni sudah mengumumkan untuk mengumpulkan penilaian yang dilakukan Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, balik secara berkala. Nah, kalau yang penilaian secara berkala ini, itu yang dilaporkan adalah nilai sumatif Bapak Ibu. Nah, di nilai sumatif ini bisa diambil dari ulangan harian peserta didik. Misalnya ketika CP kita sudah selesai dengan beberapa pertemuan, kemudian Bapak Ibu ingin mengukur apakah sudah tercapai atau belum kompetensinya. Nah, kalau sudah selesai berarti Bapak Ibu mengambil kita sudah menginjak September, mungkin Bapak Ibu sudah mulai atau sudah melakukan penilaian secara sumatif, maka kemarin Ibu kurikulum sudah mulai meminta. Nah, hal seperti inilah Ibu yang nanti kita laporkan pada orang tua. Selama 3 bulan nantinya kita laporkan hasil daripada pembelajaran peserta didik kita. Sehingga nanti di sini orang tua juga mengetahui apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan putra-putrinya di sekolah. Oh, begini loh hasilnya dalam proses pembelajaran untuk putra-putrinya. Nah, berkala ini nanti bisa kita laporkan bulan-bulan Oktober ya Bu Reni ya. Biasanya kita melaporkan ya Bu Reni ya. Nah, ini kita bisa lakukan. Maka dari itu kemarin Ibu Reni sudah mulai meminta kepada Bapak Ibu untuk pengumpulan nilai. Iya. Silakan Bu Reni ditambahkan Bu Reni. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat kita berkumpul di hari Kamis kemarin saya mengumumkan nilai ulangan hariannya jangan lupa dianalisis dan dikumpulkan kepada saya. Apa tujuannya Bapak Ibu?
pada saat nilai ulangan harian itu dikumpulkan, kami dari tim kurikulum akan menganalisis siapa-siapa saja anak-anak yang tidak tercapai, tidak tuntas nilainya. Nah, ketika ada anak-anak dalam kelas tersebut tidak tuntas nilainya, maka nama-nama anak tersebut akan kami teruskan kepada guru mapel untuk ditindaklanjuti, ya, untuk diberikan pembelajaran remedial di hari Kamis sore. Kalau itu sudah dilakukan, ya, untuk komunikasi dengan orang tua, nanti guru BK akan meneruskan, akan bersamaan dengan hasil absen yang sudah direkap oleh Bu Nisa sebagai guru BK, nanti akan dilaporkan kepada orang tua, begini loh Pak, ternyata anak kita 3 bulan terakhir ini tidak hadir sebanyak ini. Dan hasil nilai ulangan hariannya dari ketidakhadirannya ternyata ada beberapa mapel yang tidak tuntas. Nah, itulah gunanya absen yang kita buatkan absen umum, kemudian ulangan harian yang dikumpulkan. Tapi alhamdulillah ya, sudah ada yang mengumpulkan sekitar 3 orang. Mungkin yang lain belum bisa mengumpulkan karena belum selesai Bu untuk elemen-elemen tertentu atau TP-TP tertentu. Jadi kita tunggu dulu sampai di bulan September ini, ya. Saya tunggu nilai-nilainya dari Bapak Ibu, nanti kita akan analisis nilai tersebut. Begitu Bu Ides, begitu Bu Kairunisa. Jadi peran guru BK sangat Ada lagi yang bertanya, Bu Sri Rahayu? Bu Santri, mana Bu Santri? Kalau tidak ada yang bertanya, kita bergerak ke tugas kembali, boleh? Atau ya sejauh mana sih? Bu Des semuanya berkumpul di sana, Bu Sri Rahayu masih ada di sana? Iya Bu, masih di sini semuanya di laptop. Oh, Bu Santri masih ada ya? Masih. Oke, kalau masih ada, karena ini butuh pendapat dari Bapak Ibu, Bu Yusniati juga ada ya? Ada Juga ada. Oke. Kuning? Iya Bu, boleh ya Pak Reni ya. Boleh kita sharekan untuk PMO untuk analisis sejauh mana guru-guru kita sudah Silakan Bu Reni. melaksanakan. Boleh ya kita Ya, sekarang. silakan. Nanti kalau ada masalah kita diskusikan kembali. Iya, Bu. Nampak Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu sekalian, kelihatan screen-nya di layar? Belum ya? Sudah. Nampak Bu. Nampak. Oke, baik Bapak Ibu, Bapak Ibu di sini ya, mohon untuk bagaimana ya? Meletakkan diri kita di posisi mana kita, di opsi mana kita. Contohnya, yang komponen pembelajaran asesmen pertama, perancangan alur tujuan pembelajaran ATP. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan bersama Bapak Topik ya. Kira-kira setelah melaksanakan pelatihan itu dan ditambah dengan PMO yang sekarang ini 4 September 2023, kira-kira Ibu dan Bapak berada di opsi mana? Apakah di opsi pertama? Apakah di opsi kedua? Di opsi ketiga? Dan di opsi keempat? Sebutkan alasannya. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk ya di mana opsinya?
Kita mulai dengan Bu Yusniati mana? Karena dekat-dekat ya. Ayo Bu Yusniati di-mute-kan dulu. Bu Yusniati dulu. Bu Yusniati memang nggak ada gambar ya? Atau tahu. Oke, suara saja cukup ya. Kira-kira Bu Yusniati sampai di mana nih sekarang nih? Untuk ATP-nya. Apakah di opsi 4? Ya, sudah dikembangkan. Baik Bu, untuk di bagian saya masih di opsi 1 Bu, karena ini baru pertama saya mengajar di kelas 10. Jadi saya perlu untuk belajar untuk mencerna yang ini modul Bu. Oke. Berarti Bu Yusniati masih menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang disebut oleh Kemendikbudristek ya. Iya Bu. Setelah pelatihan kemarin, kira-kira apakah sudah ada gambaran? Karena walaupun masih di tahun ini tapi langsung mendapatkan pelatihan gitu. Bagaimana Bu Yus? Udah ada perubahan belum? Oh, sudah mulai ada kemajuan Bu untuk membuat modulnya. Kemudian saya kembangkan lagi, kemudian disesuaikan dengan yang ada di buku. Oke, berarti sudah di opsi 2 ya. Iya Bu. Opsi 2 melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Iya Bu. Dan harapan kita bersama adalah kita sudah berada di opsi keempat karena kita sudah 2 tahun sebagai sekolah penggerak. Tapi tidak apa-apa, semuanya perlu proses. Untuk berikutnya Bu Sri Rahayu deh. Rahayu di mana? Lagi izin minum Bu. Izin minum. Iya. Lanjut Ibu Santri, mana Bu Santri? Bu Santri? Ada Bu Santri? Atau Bu Santri pindah dulu ke tempat Bu Des? Ini berdekatan ini. Ini dia Bu Santri yang comel. Bu Santri. Bu Santri ke bagian yang 2. Perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kira-kira Bu Santri berada di posisi mana? Posisi 4 dong Bu Santri karena 2 tahun loh, udah kelas 10. Untuk perencanaan pembelajaran asesmen. Opsi pertama menggunakan contoh pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Opsi kedua, melakukan penyesuaian. Opsi ketiga, sudah melakukan perombakan. Opsi keempat, sudah melakukan pengembangan. Saya yakin Bu Santri sudah keempat ini. Ayo suaranya Bu Santri, suaranya. Masih mute. Insya Allah Bu. Ini gimana Bu Santri? Insya Allah menuju opsi keempat. Insya Allah menuju opsi keempat. Nah, opsi keempat. Kira-kira bagaimana Ibu? Coba keluarkan apanya Ibu? Ya. Mana ya? Nama nyobotnya? Yusniati tolong di mute dulu Bu Yusniati, biar Bu Santrinya yang apa? Iya, sekarang Bu Santrinya buka mute-nya. Ya, kalau di opsi yang keempat ini melakukan pengembangan terhadap contoh perencanaan pembelajaran asesmen berdasarkan kebutuhan peserta didik. Berarti Bu Santri sudah berusaha membuat sendiri berdasarkan karakteristik anak, ya,
Sudah berusaha membuat sendiri baik itu perencanaan pembelajarannya dan asesmennya. Itu yang opsi keempat. Ya, Bu. Nah, kira-kira sejauh mana Bu Santri melakukan pengembangan dari modulnya sampai asesmennya sejauh mana? Bu Santri bingung apa yang mau diucapkan. Bingung kamu. Atau masih di opsi 3? Masih Bu, masih yang 3 tapi mau menuju 4. Bisa Bu Santri ceritakan sedikit. Kalau di opsi 3 Penyesuaian. Aku kan perombakan terhadap pelajaran asesmen disediakan oleh Kemendikbudristek. ATP ya Bu, ATP. Sekarang untuk perencanaan pembelajaran Pembelajaran. Kalau ATP yang diubah, otomatis perencanaan pun diubah. Iya kan? Diikuti oleh asesmennya, kan begitu ya Bu Santri ya? Iya. Kombinasi semuanya Bu. Nah, Kombinasi. oke. Ada kombinasi. Berarti dari 3 ke 4 ya Bu Santri ya? Iya. Ya biar Ibu Trining bisa menyimpulkan nanti kan gitu. Oke, terima kasih Bu Santri. Kita lanjut ke Bu Sri Rahayu. Sudah ada Bu Sri Rahayu atau Bu Mariana duluan? Atau Bu Mariana duluan? Iya, Bu. Ya. Silakan Bu Sri Rahayu untuk poin yang ketiga. Kira-kira sudah di mana ini? Opsi 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah? Dari penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Sejauh ini masih di tahap 1 Bu, karena masih menggunakan buku modul ajar sebagai sumber utama pembelajaran. Kenapa Ibu Sri Rahayu masih di opsi pertama? Ada kendala atau apa, sampaikan sekarang dan nanti diberikan masukan oleh Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Nopa di sini juga ada di sini. Karena masih dalam kurikulum Merdeka, masih tahap pertama Bu, baru semester ini mulai mengajar di kelas 11. Itu kendala. Iya. Di tahun kemarin masih kelas 12 ya Bu Sri Rahayu ya? Masih kelas 12 sama kelas 11 tapi kurikulum K13. Ya, Kurtilas. Sekarang baru tahun pertama Bu Ayu mengajar di kurikulum Merdeka Belajar ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Belajar terus Bu Ayu. Iya, Ikuti perkembangan, ikuti proses. Nah, berikutnya Bu Mariana. Iya Ibu. Bu Mariana kebagian nih. Bu Mariana dengan Ibu siapa lagi yang belum? Bu Ella ya. Di nomor 4 Bu Ana. Di P5-nya. P5 apa tuh yang di situ? Di P5 opsi pertama. Project penguatan proses. Modul Bu Ana. Yang project kan Bu? Iya, yang project. Karena baru tahun ini juga megang project, jadi ya masih tahap penyesuaian lah Bu, masih menggunakan modul project, yang ada di PMM yang kita pakai kemarin, yang Ibu bagikan kemarin tuh, sama menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya sih Bu, maunya seperti apa gitu. Bisa diingat karena baru tahun ini juga jadi fasilitator proyeknya gitu, jadi masih tahap ini kan masih di opsi berapa tuh berarti ya, masih opsi 2 Bu, masih menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Iya, karena kalau dilihat dari P5 yang kemarin kita lakukan adalah suara demokrasi, alhamdulillah ya.
dikerjakan bersama-sama sesuai dengan timnya kalau saya lihat. Kemudian untuk modulnya pun pakai, alhamdulillah berarti kan dibuat sendiri. Untuk perencanaan dari pendahuluan, inti dan penutup rasanya gitu. Dari modul ini Bu Ana ya. Apakah sama kemarin modulnya dengan yang kelas 10? Beda ya? Saya proyek kelas 10, Bu. Kelas 10 kan? Iya, Bu. Berarti kan modul yang sudah ada waktunya itu ya Bu Ana ya? Iya, Bu. Nah, berarti sudah 2 ke 3 ya Bu Ana ya? Iya, Ibu. Ya, pelajaran pertama artinya tuh jangan berhenti kita belajar, kita terus lakukan pembenahan karena kita sekolah penggerak, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Ya sudah Bu Trining. Insya Allah. Jadi pertemuan kita akhiri sampai di sini Bu Reni. Refleksi dulu. Ya, Bapak, Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Karena kita sudah hampir 2 jam ya Bu Reni ya, mengadakan diskusi ini. Nanti kalau ada kekurangan di sana-sini, nanti kita bisa diskusikan. Apalagi ibu-ibu nih yang mau kita supervisi ya Bu Reni ya. Nanti dahulu. Ya, nanti kalau ada kekurangan di sana sini kita diskusikan kembali. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Bu Nova atas kehadirannya pada siang hari ini telah saya akhiri, saya serahkan dulu kembali ke Pak Oji. Refleksi dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyerahkan ke Pak Oji, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, nyamannya di mana? Nyamannya apa namanya? Kita menggunakan Jamboard atau kita menggunakan chat aja ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu bisa menjawab di chat ya. Refleksinya adalah apa yang dapat saya lakukan lebih baik dari satu media saya setelah menerima pelatihan ini atau PMO ini. Kemudian hal-hal apa saja yang masih perlu didalami lebih lanjut terkait dengan materi ini. Jadi Bapak Ibu mohon tuliskan di chat ya. Kira-kira dari pertanyaan pertama ini, kira-kira apa yang didapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Trining tadi. Kemudian apa yang masih bisa kita dalami lebih lanjut setelah kita melakukan PMO ini. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menuliskan di chat. Kalau memang tidak bisa untuk bergabung di Jamboard, boleh menggunakan chat. Ya, ditunggu ya Bapak Ibu ya. Ada 2 materi, yakni pembelajaran dan asesmen. Oh, bagus. Sampaikan dengan jujur, apa kerjamu dalam WC selama setengah jam.
Menjadi bahan. Dua tuh. Mas berapa 3? Iya. Pun. Baik, sudah banyak yang baik Bu Ning, sudah banyak nih. Iya. Mulai dari Ibu Santri. Ini capture ya? Capture foto. Ini kan bisa capture nih, yang pesan nih. Iya. Hmm. Jadi saya bacakan dari Bu Santri. Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan Bu Atri, ini yang tadi yang pertama ya. Yang keduanya, manfaatnya saya menjadi lebih tahu dan lebih paham lagi tentang P5 dan asesmen pembelajaran. Ya, betul Bapak Ibu ya. Masalah nanti asesmen awal, asesmen akhir, semoga kita akan lebih paham kembali. Kalau dulu waktu kita pakai K13, kegiatan kita apa yang di dalam proses itu yang kita masukkan, kita tambahkan dalam nilai hasil rapor anak. Tetapi untuk saat sekarang itu hanya ujian sumatif yang bisa kita masukkan dalam penambahan untuk laporan penilaian anak. Kemudian yang kedua dari Bu Yus, yang saya dapat dengan materi ini adalah lebih paham dengan alur asesmen yang dilakukan. Kemudian langkah dalam menyusun perangkat pembelajaran serta dalam P5-nya. Selanjutnya dari Bu Des, yang saya dapatkan dari PMO hari ini adalah langkah-langkah dalam menentukan asesmen awal dan akhir. Dalam implementasinya kurikulum Merdeka kemudian bisa meninjau kembali apa yang harus direvisi dalam membuat modul ajar maupun modul proyek dalam menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kemudian menurut Bu Ella, pemahaman terhadap asesmen dan pembelajaran mudah dimengerti. Hal yang perlu dipelajari dalam P5 yang masih belum dimengerti tentang pelaksanaan yang tahun kedua ini. Berbeda dengan tahun pertama, tentunya akan ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi Bapak Ibu, ya Bu Ella ya, memang kita terus merefleksi kembali
kemungkinan ada kekurangan, kelebihan dalam kita menjalankan ini. Nah, itulah yang kita perlu diskusikan terus. Ya, kita perlu mengadakan pelatihan terus. Yang mana kekurangan-kekurangan kita. Dari kekurangan-kekurangan ini, maka diharapkan kita bisa merefleksi, menambah atau mengurangi hal-hal yang bermanfaat, ya, bagi kegiatan pembelajaran kita. Dari Pak Muhroji, pada prinsipnya apa yang kita lakukan di kelas sudah mengikuti alur, namun masih ada kelemahan yang harus disempurnakan. Ada beberapa hal yang perlu didalami lagi, terutama dengan hasil asesmen sumatif akhir. Materi masih banyak siswa yang belum tercapai pada proses pembelajaran, sehingga menjadi bahan refleksi bagi saya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya dari Bu Santri yang masih perlu didalami lagi dalam penerapan asesmen tentang penyesuaian asesmen dan perombakan asesmen dalam pembelajaran. Betul Ibu. Penerapan asesmennya ini, terutama kalau saya berpikir kemarin itu tentang asesmen awal diagnosis yang kognitif. Nah, di saat kapan kita harus menyampaikan itu? Apakah di awal atau di tengah-tengah prosesnya? Nah, ini yang harus kita evaluasi kembali. Yang mana yang bisa memberikan masukan kita dalam proses pembelajaran yang bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian dari Bu Karimisa, hal yang saya dapatkan dari pertemuan ini adalah saya bisa memahami lebih nyambut mengenai asesmen untuk peserta didik, memahami lebih lanjut mengenai IKM, dan hal yang perlu saya pelajari lagi adalah mengenai tindak lanjut yang bisa dilaksanakan ke depannya. Terima kasih ya Bu, terima kasih masukannya. Bu Yus, yang perlu didalami materi ini adalah untuk menyusun modul ajar dan modul project yang agar lebih baik. Betul Ibu, karena jangan sampai nanti, apalagi Bu Reni, ini modul ajar untuk kelas 10 dengan kelas 11. Ya Bu Reni ya, karena nanti untuk modul untuk proyek demokrasi yang lamanya tidak sama antara kelas 10 dengan kelas 11-nya Bu. Karena yang mana kelas 10 itu ada 3 tema, kemudian kelas 11 hanya 2 tema. Nah, yang demokrasi itu otomatis untuk kelas 10 mungkin di dalam bulan depan sudah kita akhiri, sementara untuk kelas 11-nya menunggu sampai bulan Desember baru berakhir. Nah, ini betul-betul modulnya harus direncanakan betul, sehingga nanti anak-anak peserta didik kita tidak ada kesesuaian antara jadwal dengan yang harus kita lakukan begitu. Saya tidak ingin nanti anak-anak kita yang kelas 10 udah tema baru, kemudian yang kelas 11 belum selesai, anak-anak tidak belajar, korat-karit kemana kemari gitu. Tolong ya Bu Reni ya, untuk apanya ya, dipandu untuk modul untuk proyek kelimanya. Kemudian dari Bu Mariana, banyak materi yang saya dapat dari pelatihan PMO hari ini, yakni saya memahami lebih lanjut mengenai IKM dan tahu tentang asesmen pembelajaran. Saya menjadi lebih tahu dan paham bagaimana langkah-langkah melakukan asesmen awal dan asesmen akhir pembelajaran. Alhamdulillah. Berarti kawan-kawan tentang asesmen sudah mulai paham, yang mana yang termasuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Demikian Pak Oji. Sudah. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke roomnya masing-masing. Aktifkan kameranya karena kita akan ambil gambar untuk dokumentasi kita. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya untuk pose yang paling cantik. Jalan? Oke, 1, 2, 3. Oke.
Baik Bapak Ibu, lebih kurang 2 jam tadi kita melakukan PMO. Mudah-mudahan hasil evaluasi kita pada hari ini bisa menjadi catatan untuk penyempurnaan pada PMO berikutnya. Karena memang kita sebagai pelaksana sekolah penggerak harus sering-sering melakukan pertemuan seperti ini untuk menggali di mana kelemahan-kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nova, selaku pengawas SMA yang sudah ikut hadir sampai selesai. Mudah-mudahan ini juga menjadi informasi bagi Ibu mengenai kemajuan perkembangan di sekolah kita, SMA 1 Negeri Pangkalan Kuras. Baik, untuk hari ini kita cukup sekian. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi pada PMO berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada Pak Sarmi. Assalamualaikum. Ya, akreditasi di Taruna. Akreditasi di Taruna. Oh iya. Pak, selamat Kak. Ya. Sehat selalu Bu Nova, Pak Sarmi.